Eh, Perkenalkan, nama saya Armanando Dias Pratama dari K3 Seminar SDM. Perkenankan saya di sini untuk mereview artikel yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Jail Indonesia, di mana penelitian ini dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah volume 2 nomor 2 bulan Juni tahun 2019. Penulis penelitian ini yaitu Drianto dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya, latar belakang. Pada poin pertama, faktor manusia memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan proses produksi, di mana dikatakan secanggih apapun peralatan yang dimiliki perusahaan tidak akan bisa mencapai tingkat kinerja yang diharapkan jika peralatan tersebut tidak dioperasikan secara efektif dan efisien oleh sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Pada poin kedua, PT Jail Indonesia dalam memberikan kompensasi terhadap karyawan bagian produksi belum memadai seperti yang sudah ditetapkan pada batas UMR untuk wilayah Cikarang. Kemudian poin ketiga, tidak sesuainya gaji atau kompensasi yang diterima karyawan menyebabkan seringnya karyawan mangkir yang kemudian berakhir pada resign dan kemudian berakibat pada kualitas produksi yang menurun, di mana pernyataan tersebut didapat dari banyaknya jumlah hasil produksi yang dapat dikatakan not good, sehingga barang tidak dapat dikirimkan ke customer sesuai dengan kuantiti permintaan. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, menentukan sejauh mana kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat kinerja karyawan. Dan yang ketiga, memberikan solusi yang membangun terkait dengan pemberian kompensasi kepada karyawan. Kemudian metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berdesain asosiatif, di mana data statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Kemudian objek dalam penelitian ini berjumlah 40 karyawan pada bagian produksi PT Jail Indonesia, di mana populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 responden dan seluruh populasi dijadikan sampel. Kemudian untuk metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear sederhana, yang data didapatkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Jobber SPSS versi 24. Nah, kemudian pembahasan. Yang pertama, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada model regresi, tidak terjadi heteroskedastisitas, di mana layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian. Yang kedua, uji normalitas, di mana dapat didapatkan nilai 0,198 atau 19%, lebih besar dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan data yang diuji berdistribusi normal. Kemudian untuk uji koefisien korelasi, didapatkan hasil R korelasi sebesar 0,811, di mana memiliki hubungan sebesar 81% terhadap kinerja. Dan nilai interval koefisien, hubungan kompensasi dan kinerja memiliki hubungan yang kuat. Kemudian koefisien determinasi. Dari hasil analisis diperoleh nilai determinasi R-square dengan nilai 65,7%, di mana
di mana 34,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, kemudian kesimpulan. Dengan demikian, dari hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Artinya kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan. Semakin tinggi kompensasi, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Disarankan untuk perusahaan terus memperhatikan para karyawannya dengan meningkatkan kompensasi seperti memberikan gaji sesuai UMR, memberikan tunjangan keluarga, serta bisa memberikan gaji sesuai dengan beban dan waktu kerja yang telah ditentukan. Di mana hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dinyatakan kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan pada bagian produksi PT Jail Indonesia. Sekian dari saya terkait review artikel yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.